Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjat kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini saya selaku moderator. Di sini judul materi kami pembinaan bahasa Indonesia. Yang akan pertama yang dijelaskan oleh Moza Maharani. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari pembinaan bahasa Indonesia. Di dalam hasil rumusan Seminar Politik Bahasa Nasional 1999, disebutkan bahwa yang dimaksud pembinaan bahasa adalah upaya untuk meningkatkan mutu pemakaian bahasa. Pembinaan bahasa adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui proses belajar bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan. Masyarakat pembinaan bahasa dimaksudkan untuk meningkatkan kedisiplinan, keteladanan berbahasa Indonesia, dan sikap positif masyarakat terhadap bahasa merupakan Indonesia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari pembinaan bahasa itu upaya untuk meningkatkan mutu pemakaian bahasa melalui proses belajar di semua jenis dan jenjang pendidikan, yang dimana juga dimaksudkan untuk meningkatkan kedisiplinan, keteladanan, dan sikap positif yang berencana secara sistematis. Next, berikutnya juga ada 4 tujuan. Ada 4 macam tujuan pembinaan bahasa Indonesia. Yang pertama itu penumbuhan sikap, yang kedua meningkatkan kegairahan, yang ketiga meningkatkan keikutsertaan, dan yang terakhir meningkatkan mutu bahasa. Saya akan menjelaskan salah satu tujuan penumbuhan sikap. Sikap yaitu kesiapan bereaksi, kesiapan mental dan saraf yang berbentuk melalui pengalaman yang memberikan arah kepada reaksi seseorang terhadap semua objek dan keadaan yang menyangkut sikap itu. Sikap itu memiliki 3 komponen. Yang pertama itu ada komponen kognitif, yang kedua komponen efektif, dan yang ketiga komponen perilaku. Komponen kognitif yaitu pengetahuan kita tentang bahasa secara keseluruhan dengan penggolongan serta hubungan-hubungan bahasa beserta bahasa Indonesia, bahasa asing, dan bahasa daerah. Dan yang kedua ada komponen efektif yang menyangkut perasaan atau emosi, mewarnai, menjiwai pengetahuan dalam komponen kognitif. Komponen efektif menyangkut nilai rasa, baik atau tidak baik, suka atau tidak suka. Dan yang terakhir, komponen perilaku atau juga komponen kognitif, yang dimana nilai moral yang muncul dan berhubungan erat dengan kecenderungan berbuat atau bereaksi dengan cara tertentu. Contoh dari komponen kognitif ini yaitu kemampuan menilai perilaku yang baik dan buruk, dan juga kemampuan menilai seseorang tampak cantik atau tidak. Dan yang kedua, efektif. Perasaan mencintai seseorang yaitu perasaan emosional yang kita utarakan terhadap seseorang. Yang kedua, perasaan marah terhadap seseorang, luapan atau amarah. Dan yang terakhir ada kognitif atau perilaku yang menyatakan cinta terhadap lawan jenis, tindakan melawan sesuai dengan sikap yang dimiliki. Itulah pengertian, penimbaan, dan tujuan beberapa yang telah saya sampaikan. Berikutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Moza Maharani. Baik, akan dijelaskan yang kedua oleh Tasya Tri Effendi.
Proses pengembangan dan pembinaan bahasa. Perencanaan terdapat 5 bagian. 1. Perencanaan bahasa. Kalangan yang mengikuti perencanaan pengembangan bahasa yaitu Angkatan Bersenjata, Badan Peradilan, organisasi keagamaan, para penerbit, dan organisasi profesi. 2. Sasaran perencanaan. Next. 2. Sasaran perencanaan. Tujuan usaha dan khalayak di dalam masyarakat yang diharapkan menerima dan memakai sasaran dan patokan yang diusulkan dan ditetapkan. Jenis sasaran perencanaan ada 3 bagian, yaitu 1. Perencanaan pengembangan sandi bahasa. 2. Perencanaan pembinaan pemakaian bahasa. 3. Perencanaan pembangkitan bahasa. Next. Next. Tiga, garis haluan dalam pelaksanaan. Perencanaan bahasa beserta pelaksanaannya. Perencanaan bahasa beserta pelaksanaannya yang diusahakan pada taraf nasional memerlukan dukungan yang nyata dari pihak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. 4. Rancangan alternatif dan strategi. Rancangan alternatif yang lebih konkret dan yang memerinci sasaran dan jurusan bahasa yang khalayak yang hendak dicapai. Strategi itu juga menentukan sarana dan saluran apa yang terbaik untuk menyebar hasil usaha perencanaan di antara khalayak sasaran. 5. Pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan akan ditinjau dari segi kewenangan dan dari sudut persyaratan keputusan yang menyangkut penetapan norma kebahasaan. Next. Pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya dibedakan menjadi 3. 1. Pengembangan sandi bahasa. 2. Pembinaan pemakaian bahasa. 3. Masalah pemasaran. Penilaian. Penilaian atau evaluasi bertalian dengan pemonitoran dan penimbangan usaha perencanaan dan hasil pelaksanaan. Termasuk juga di dalam demikian yang saya jelasi, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Tasya. Baik, kami di sini membuka sesi tanya jawab kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya Inayatul Hijriah ingin bertanya. Sebutkan Ya, kami persilakan. Sebutkan jenis-jenis sasaran perencanaan jika dipandang dari jurusan bahasa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kami akan mencari jawabannya kepada kawan-kawan. Harap bersabar. Siapa yang bertanya tadi, Nak? Saya Bu Inayatul Hijriah. Oke. Baik, pertanyaannya akan dijawab oleh Alvin. Kami persilakan. Baiklah, saya Alvin Dwi Putra akan menjawab pertanyaan dari Saudari Inayatullah. Pertanyaannya, sebutkan jenis-jenis sasaran perencanaan jika dipandang dari jurusan bahasa. Jenis-jenis sasaran perencanaan dari sudut pandang bahasa ada 3. Yang pertama, 1. Perencanaan pengembangan sandi bahasa di bidang pengaksaraan dan ejaan.
di bidang peristilahan dan di bidang pemekaran ragam wacana. Yang kedua, perencanaan pembinaan pemakaian bahasa di bidang penyuluhan dan pengajaran bahasa. Yang ketiga, perencanaan pembangkitan bahasa. Baiklah, itu saja yang dapat saya jawab kepada Saudari Inayatullah. Bagaimana? Apakah bisa diterima? Iya, bisa diterima. Terima kasih. Sama-sama. Baik. Terima kasih kepada Inayatullah sudah bertanya. Inayatul Hijriyah. Oh, Inayatul Hidayah. Mohon maaf Bu, apakah pertanyaan cuma satu atau? Ya, cukup satu. Oh, baiklah, terima kasih Bu. Baik, kesimpulan dari materi yang kami bahas, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan bahasa adalah usaha dan kegiatan yang ditunjukkan untuk memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan pengajaran bahasa asing supaya dapat memenuhi fungsi dan kedudukannya. Tujuan bahasa Indonesia adalah menumbuhkan sikap, meningkatkan kegairahan, meningkatkan keikutsertaan, dan meningkatkan mutu bahasa. Sedangkan sasaran umum yaitu keluarga subjek, sekolah, dan masyarakat. Proses pembinaan dibedakan menjadi dua, yaitu perencanaan lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan. Baik, mungkin itu saja kesimpulannya. Kami dari kelompok 1, kalau ada kesalahan dalam penyampaian materi atau pembicaraan, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.